他在里面建立了工会，能指挥起来。真好。只要那里不是更好。摸摸他的姓。多花些时间。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-163. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 163. Kemarin, Lo Fong berencana untuk pergi ke bumi demi mengurus masalah Ratu Serangga Zek. Selama di perjalanan, Lo Fong memanfaatkan waktu untuk bisa menyerap kristal darah lebih banyak lagi dengan menggunakan tubuh monster tanduk emas. Sebenarnya, rencana Lo Fong berjalan cukup lancar. Hanya saja rasa sakit yang luar biasa telah dirinya rasakan. Bahkan ini juga berpengaruh kepada tubuh manusia Lo Fong. Tapi walaupun begitu, ujung-ujungnya Lo Fong tetaplah berhasil. Sesampainya di bumi, Lo Fong langsung menuju ke sarang Serangga Zek. Ia menggunakan kekuatannya untuk membawa masuk sarang ini ke dalam dunia batinnya. Di sana jugalah Lo Fong mulai mencoba mengendalikan Ratu Serangga Zek menggunakan kekuatan jiwanya. Awalnya ada perlawanan yang dilakukan oleh sang ratu. Namun pada akhirnya Lo Fong tetaplah berhasil menanamkan segel tersebut dan menjadikan Ratu Serangga Zek sebagai bawahannya. Lo Fong pun berencana untuk menggunakan mereka sebagai pasukan demi bisa melawan para Serangga Zek yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Su Shen dan juga Lo Fong tengah menikmati waktu berdua mereka. Kita pun diperlihatkan kalau bumi sekarang sudah berbeda dengan yang dulu, karena zaman ini lebih canggih. Selain itu, wajah Lo Fong dan juga Su Shen terpampang di mana-mana. Lo Fong mulai mengingat masa SMA mereka, yang mana toko roti yang dulu sering mereka kunjungi juga masih ada. Semua ini terjadi karena Su Shen yang mengajukan karena semua tempat yang Lo Fong kunjungi tidak akan pernah dihilangkan. Lo Fong dan Su Shen buka puasa dengan memakan burger. Di tengah semua itu, mereka pun dikejutkan dengan seorang pria yang menindas seorang murid. Ia memberitahu kalau ini adalah kota Yangzhou. Sepertinya pria ini merupakan bawahan dari keluarga Luo. Ia memberitahu kalau kota ini merupakan milik keluarga Luo. Bahkan seluruh galaksi Bima Sakti merupakan milik keluarga Luo, yang membuat tidak ada satupun orang yang bisa menyinggung mereka. Orang-orang di sana tidak menduga ada yang telah berani membuat masalah dengan keturunan keluarga Luo. Lo Fong penasaran siapakah yang akan menghentikan tindakan itu. Sesaat kemudian, seseorang pun datang yang mana dia dikenal sebagai Luo Yancheng. Karena Lo Fong jarang ada di bumi, jadi dia sama sekali tidak tahu kalau dia ini sudah memiliki banyak keturunan. Dan Luo Yancheng adalah cucu dari generasi ke-8-nya. Luo Yancheng cukup kesal dan apa yang telah pria ini lakukan, karena bagaimanapun ia sudah mempermalukan keluarga Luo-nya. Alhasil Luo Yancheng pun memberikan bantuan kepada murid ini. Ia juga meminta maaf karena adiknya telah berbuat yang tidak-tidak kepada mereka. Jadi kedepannya dia ini akan terus mengawasi adiknya. Akan tetapi dia ini tidaklah semulia yang terlihat, karena Luo Yancheng hanya menjaga penampilannya di depan umum saja. Dia lalu memberikan perintah kepada pria ini untuk bertindak hati-hati di ranah publik. Mereka paham dan pergi dari sana. Sedangkan Lo Fong sendiri bisa mendengar apa yang telah Luo Yancheng katakan. Ia langsung saja memberikan tekanan yang begitu mengancam, sampai-sampai membuat Luo Yancheng menunjukkan sikap aslinya. Lo Fong penasaran apa yang bisa keluarga Luo lakukan kepadanya. Luo Yancheng berjanji atas apa yang telah dia perbuat pada hari ini, maka akan dibalas beberapa kali lipat oleh keluarga Luo-nya.
Hanya saja dia itu sudah salah berbicara, karena di hadapannya adalah kepala keluarga Luo sendiri. Seketika saja ini membuat semua orang di sana terkejut. Terlebih lagi, Shushin juga ada di sini. Luo Feng pun meminta cicitnya untuk pulang. Sedangkan orang-orang di sana seakan-akan melupakan apa yang telah terjadi. Xianlu berpindah ke kediaman dari keluarga Luo Feng, yang mana semua keturunan Luo Feng telah berkumpul. Setidaknya ada lebih 2000 keluarga Luo. Ini juga pertama kalinya bagi mereka melihat Luo Feng, karena ia sangatlah jarang untuk pulang ke bumi. Baik Luo berterima kasih kepada tuannya karena berkat semua sumber daya yang telah dia berikan, membuat para penjaga naik tingkat. Luo Feng meminta Baik Luo untuk tidak terlalu hormat kepadanya, karena bagaimanapun mereka adalah keluarga. Setelah semua itu, Luo Feng pun diberitahu kalau Luo Feng ini telah berjasa dalam meningkatkan perusahaan mereka. Dengan begini, maka masa depan perusahaan mereka bisa terjamin. Selain ada Luo Feng, di sini juga ada Luo Hai. Meskipun mereka berumur ratusan tahun, tapi sikap manja mereka kepada Luo Feng tidak pernah berubah. Luo Hai sudah menunggu kedatangan ayahnya ke bumi karena dia itu ingin memberikan kejutan kepadanya. Di tengah semua pertemuan, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan ayah dan ibu Luo Feng, yang sepertinya juga telah menjadi seorang pejuang. Namun umur tidaklah berbohong karena ayahnya itu hampir saja menjatuhkan ibunya. Oh ya, mereka ini sudah berada di ranah tingkat kosmik atau Star Traveler. Ayahnya memberitahu kalau dia telah menjadi seorang pro gamer yang cukup hebat, dan bahkan bisa membentuk serikat di dalamnya. Melihat kebahagiaan yang ada di keluarganya membuat Luo Feng menjadi begitu senang, karena inilah yang sejak dulu dirinya dambakan. Tidak ada hal yang berbahaya lagi yang perlu dia khawatirkan. Berhubung semua orang berada di sini, jadi Luo Feng pun mulai berbicara sebagai kepala keluarga. Ia berterima kasih kepada semua orang yang telah saling bekerjasama dalam mengembangkan bumi. Tapi meskipun begitu, ada yang Luo Feng tidak sukai, karena beberapa orang telah menggunakan kekuatan dan sumber daya keluarga Luo secara semena-mena. Bahkan ia telah melakukan hal yang sangat memalukan. Sebagai kepala keluarga, Luo Feng tidaklah menyukai hal tersebut. Jadi dia akan memberikan hukuman kepada Luo Yangchen. Ia akan menjadikannya sebagai contoh agar semua keluarga Luo tidak bertindak sembarangan, seperti apa yang telah dia lakukan. Untuk malam ini, Luo Yangchen diminta untuk menikmati pesta, karena hukuman akan mereka bicarakan. Setelah mengatakan itu, Luo Feng pun memulai pesta dengan minum-minum bersama para tamu. Tidak lupa, Luo Feng juga menemani Shushin. Ia memberitahu kalau Luo Yangchen kemungkinan akan dipindahkan ke planet mineral untuk mengabdi di sana selama 3 hingga 10 tahun. Luo Feng tidaklah mempermasalahkan hal itu. Shushin berencana untuk menunjukkan sesuatu kepada Luo Feng setelah pesta ini selesai. Xianlu berpindah ke lubang cacing, yang mana kita diperlihatkan dengan seseorang yang melakukan perjalanan tanpa menggunakan kapal luar angkasa. Ia tahu seseorang telah menggunakan rahasia luar angkasa untuk menutupi koordinat kosmik. Hanya saja semua itu tidaklah berpengaruh kepadanya. Jadi dengan kekuatan yang pria ini miliki, ia pun bisa menemukan di mana saja jejak yang telah ditutupi oleh perusahaan alam semesta. Namun ia tidak ingin membuat keributan dulu karena dia ingin melakukan pekerjaannya saja. Nah, pria ini pun membuka celah galaksi Bima Sakti yang tentu merupakan wilayah kekuasaan Luo Feng. Sebuah kapal pun dirinya arahkan dan langsung saja pergi menuju galaksi tersebut. Sedangkan pria ini pergi dari tempat ini. Kembali kepada Luo Feng, yang mana Shushin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Ini merupakan bongkahan batu yang cukup asing bagi Luo Feng. Shushin menemukannya ketika melakukan proyek perbaikan bumi. Shushin telah melakukan berbagai uji coba, namun bongkahan batu ini tidaklah bisa mereka apa-apakan. Bisa dikatakan ini adalah logam kelas F. Ini jauh lebih tua dibandingkan dengan runtuhan lainnya. Mungkin benda ini sudah ada sejak 600 juta tahun.
Tapi meskipun begitu, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Tidak hanya Lo Feng yang kebingungan, bahkan sampai Babata, karena benda itu tidaklah bisa ia tembus. Semua data yang dimiliki oleh perusahaan alam semesta maupun ingatan dari monster tanduk emas tidaklah memiliki informasi tentang batu ini. Jadi intinya Lo Feng tidaklah tahu benda apakah ini. Di luar angkasa, kapal yang telah dikirim pria sebelumnya sudah sampai di titik koordinat galaksi Bima Sakti, tepatnya di hadapan bumi. Orang-orang yang berada di dalam kapal sama sekali tidak tahu dewa abadi mana yang telah mengirim mereka kemari. Pemimpin mereka juga tidak tahu, tapi yang pasti ada misi yang harus mereka lakukan di bumi. Mereka akan mengumpulkan segala informasi tentang Lo Feng. Sedikitpun informasi kelemahan yang Lo Feng miliki, maka mereka harus melaporkannya kepada sang master, supaya mereka bisa melakukan penyerangan dalam satu kali gerakan saja. Keberadaan dari kapal ini sebenarnya sempat dirasakan oleh beberapa orang, namun teknologi yang ada di kapal itu sangatlah hebat. Kembali kepada Lo Feng, yang mana dia masih memikirkan tentang batu tadi. Ia pun mencoba menggunakan kekuatan mentalnya, tapi dia sama sekali tidak mampu menyentuhnya. Lo Feng bahkan mencoba mengendalikannya dari dalam, tapi ya ada semacam penghalang yang telah menghambat kekuatannya. Lo Feng pun terus mencoba untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Pagoda Void pun dikeluarkan untuk masuk lebih dalam lagi. Dengan kekuatan yang Pagoda Void miliki, tidak ada satupun hambatan yang bisa menahannya. Pada akhirnya Lo Feng pun bisa masuk ke dalam batu itu dan langsung saja disambut dengan kenangan di masa lalunya. Ini tidak hanya terjadi sekali, namun beberapa ilusi terus menghantui pikiran Lo Feng. Sepertinya itu bukanlah ilusi sembarangan karena mampu menyakiti psikis Lo Feng. Ia bahkan tidak tahu apakah saat ini dirinya masih berada di dalam ilusi atau tidak. Untung saja sebelum Lo Feng tenggelam lebih jauh, kekuatan dari monster tanduk emas telah menyadarkannya dan menciptakan berbagai penghalang dalam pikiran Lo Feng. Dia pun keluar dari batu itu dan memperlihatkan semacam logo kepada Babata. Apakah dia itu mengenalinya? Ini seketika saja membuat Babata terkejut, karena teks itu berada dari keluarga Yeisen atau klan dewa. Suku Yeisen adalah ras yang kuat dan misterius. Mereka sangatlah jarang membuat kontak. Bisa dikatakan mereka langka, namun merupakan individu yang kuat. Setelah Lo Feng menjadi anggota alam rahasia asli, Babata menemukan informasi tentang ras dewa. Sesaat kemudian Lo Feng mendapatkan pesan yang memberitahunya kalau semua mayat Jek yang diminta oleh Lo Feng berada di area pembuangan sampah. Di sana ada beberapa orang yang bertugas mengumpulkan dan menjual barang-barang itu. Lo Feng bisa menghubungi seseorang yang bertanggung jawab dalam mengelola bintang sampah dan termasuk dalam bidang bintang Boron. Lo Feng paham dan berterima kasih atas informasi itu. Untuk masalah suku Yisan akan Lo Feng lupakan dulu karena dia harus mengumpulkan mayat serangga Zap supaya Irina bisa melatih para prajurit jerknya. Di dalam alam semesta maya, kita pun diperlihatkan kepada sosok pemimpin yang akan menemui Lo Feng. Ia kemungkinan adalah penguasa dari planet sampah itu. Alasannya menemui Lo Feng secara langsung karena menghormati Truyan dan juga Dylan, yang merupakan sosok kuat. Jadi ia tidaklah mungkin bisa bertindak sembarangan kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Konflik baru akan Lo Feng hadapi, dan mungkin ini bisa dikatakan akan jauh lebih berbahaya untuknya. Karena bagaimanapun ada beberapa sosok yang mengincar Lo Feng. Bahkan Ratu Serangga Zep menginginkan Lo Feng untuk segera dihabisi. Babata sendiri menjadi panik karena pemindai mereka hilang entah kemana. Jadi dia meminta Lo Feng untuk segera bertindak. Menara Void akan kembali Lo Feng gunakan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Pertarungan super sengit akan terjadi pada minggu depan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.